Saya Frans Donald, bukan sarjana. Saya tantang Anda, kalau ngaku ahli hukum, buktikan kejujuran Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita debat soal Trinitas. Kita debat, tapi sebelum kita debat masalah biblical atau Alkitabiah, Anda harus pertanggungjawabkan dulu, Nur Seno, ya, kebohongan publik melalui buku Anda. Buku Anda itu mungkin sudah tidak disebar ya, tapi makalahnya masih disebarluaskan di websitenya Rita Wahyu. Sampai sekarang masih ada. Dan itu menjadi penipuan publik. Masih dibaca orang itu. Ya itu aja Mas. Jadi Mas Hafid kalau baca komentarnya katanya Bambang Nusa nantang saya, kebalik. Saya yang bolak-balik nantang dia. Berarti belum ada respon sama sekali Bang ya? Ada, dan tidak bakal saya buat itu. Tidak mungkin dia merespon saya. Kalau dia sampai berani melayani tantangan saya, dia pasti dipermalukan habis-habisan. Bukan saya yang mempermalukan. Saya ini hanya gombal amoh. Saya hanya orang biasa yang tidak berpendidikan tinggi. Justru saya tidak berpendidikan tinggi. Saya hanya orang biasa. Dan Anda sarjana, doktor, ahli hukum. Tapi oleh Allah, Sang Maha Pencipta, saya bisa dipakai untuk mempermalukan Anda, Bambang Nursena. Dan itu pasti. Itu ada ayatnya di Alkitab. Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia. Oleh Nursena kan orang-orang kayak saya ini dianggap goblok, bodoh, tidak berpendidikan tinggi. Itu ada ayat tertulis di Alkitab. Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat, dirinya bijak, intelektual. Mencret kau Nursena. Debat sama saya, mencret itu Bambang Nursena pasti. Ngomong tentang, ya kan paling ngomongannya gitu aja. Pasti pakai bukunya, tulisan Clement, tulisan Ignatius, tulisan Polikarpus, Trinitas. Trinitas versinya Nursena itu kan paling ular, licik. Licik, ular. Assalamualaikum, selamat siang semuanya para netizen yang ada di channel saya. Kembali lagi bersama saya tetap di Respond to Missionaries.
Baik para netizen, untuk kesempatan jelang siang hari ini kita akan membahas terkait perihal kata ehad. Ya. Di sini saya ditemani oleh Bang Frans dari praktisi Kristen. Nah, nanti Bang Frans ini akan menjelaskan ya sedikit banyak perihal kata ehad menurut perspektif beliau. Salah satu dari praktisi Kristen yang Alkitabiah ya, menurut Bang Frans Donald. Oke, sebelum saya ke materi yang mau dibahas sama Bang Frans, saya sapa dulu Bang Frans Donald. Selamat jelang siang Bang Frans, gimana kabar hari ini? Selamat siang, semangat. Iya, oke. Ya oke Bang Frans, terkait dengan materi yang mau disampaikan oleh Bang Frans Donald, mungkin ada prolog yang mau disampaikan sebelum masuk ke dalam materinya Bang Frans Donald. Silakan Bang. Iya, pertama-tama terima kasih ya Bang Valen buat roomnya. Juga saya menyapa semua sobat-sobat para pemerhati channel ini. Baik, nanti mungkin saya juga akan masukkan di channel saya, Warta Kabar Baik. Jumpa lagi bersama saya, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, pada perbincangan ini, saya pikir ini perbincangan yang sangat penting ya. Sebenarnya ini perbincangan yang lebih bersifat ke ranah intelektual teologis. Karena tentang memahami kata ehad ini banyak sekali diajarkan oleh sekolah-sekolah yang menyebut diri sebagai STT ya, Sekolah Tinggi Teologi. Ya. Yang ternyata dengan segala hormat harus saya tegaskan sekali lagi, dengan segala hormat saya tegaskan, semua sekolah STT ya, STT yang selama ini dosen-dosennya dan guru-gurunya mengajarkan kepada anak didiknya bahwa kata ehad yang ada di teks Ibrani dalam Bible, ya kitab perjanjian lama khususnya, itu diartikan sebagai kesatuan atau himpunan. Jadi kata ehad menurut para dosen-dosen atau guru-guru sebagian besar, ya, saya tidak bilang semua, tapi sebagian sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia, seringkali mengajarkan bahwa kata ehad bermakna kesatuan. Sehingga ketika dalam ulangan 6 ayat 4 misalkan, Allah Sang Maha Kuasa disebut sebagai ehad, maka mereka mengajarkan, dosen-dosen itu mengajarkan kepada anak didiknya, bahwa ehad itu artinya kesatuan. Jadi Yehova atau Yahweh atau Hasyam itu kesatuan. Nah, ajaran ini dikembangkan untuk mendirikan doktrin Trinitas atau Tritunggal. Supaya mendapat sebuah kesan bahwa Yehova itu terdiri dari 3 pribadi. Nah, saya pribadi dulu sekitar tahun 97, 98 sampai tahun 2000 ya. Ketika saya mengajarkan doktrin Trinitas, jadi dulu saya juga seorang pengajar Trinitas, ketika itu saya bergabung di Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara, Gereja JKPN ya, sekarang namanya GKDI, berubah namanya menjadi Gereja Kristus di Indonesia. Dulu ketika saya aktif setiap hari mengajar orang, jadi bukan 2 hari sekali, bukan 3 hari sekali, bukan seminggu sekali. Kami setiap hari dididik untuk mengajar orang. Dan pada saat itu saya sebagai seorang pengajar Trinitas, saya juga mengajarkan hal yang sama. Bahwa kata ehad itu artinya adalah kesatuan. Bukan tunggal, tapi kesatuan atau himpunan. Sampai singkat cerita ya, singkat cerita saya tahu ternyata apa yang saya ajarkan adalah kebohongan publik. Saya telah menjadi penipu besar ketika saya mengatakan kepada banyak orang bahwa ehad artinya adalah kesatuan. Nah, akhirnya singkat cerita saya tahun 2000, saya meninggalkan Trinitas, dan semakin lama saya semakin memahami. Jadi selama ini berita-berita yang disebarkan oleh teman-teman dari sekolah tinggi teologi atau singkat STT itu, dengan berat hati harus saya katakan, ketika ada STT yang mengajarkan dan masih tetap mengajarkan para anak didiknya bahwa kata ehad artinya adalah kesatuan atau himpunan. Sesungguhnya sekolah STT ini telah lebih tepat disebut sebagai STT, bukan lagi sekolah tinggi teologi, tapi sekolah tukang tipu. Dan saya dulu pernah menjadi salah satu korban penipuan dari hoax berita bohong ini. Ini benar-benar public deception ya, kebohongan publik yang turun-temurun diajarkan oleh sekolah-sekolah teologi, sehingga lulusan-lulusannya pun menjadi STH, bukan sarjana teologi, tapi sarjana tukang hoax, sarjana tukang hoax. Sehingga hari ini banyak juga pendeta-pendeta
lulusan dari STT sebagian STT itu mengajarkan hal yang sama, bahwa kata ehad yang ada di Alkitab itu berarti kesatuan atau himpunan. Nah, saya tahun 2002 saya menyadari kekeliruan itu dan saya semakin mempelajari, semakin jelas bahwa itu betul-betul penipuan publik. Ini ngeri sekali. Ini kejahatan intelektual. Kata ehad itu artinya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa orang-orang Yahudi jelas artinya adalah tunggal mutlak, satu. Sama seperti dalam bahasa Indonesia satu, bahasa Inggris one, ya, bahasa Latinnya una, satu. Jadi bukan kesatuan, beda. Kalau kesatuan atau himpunan itu ehadim. Dan itu ada juga referensi di ayat-ayat Alkitab ya. Sebagai kajian dari sisi bahasa ya. Kata ehad itu jelas berarti satu. Misalkan untuk nama hari ya, hari pertama itu disebut sebagai ehad. Ya. Dalam bahasa Ibrani mungkin Bang Valen nanti juga bisa menambah ya. Kata satu ehad, dua senaim, tiga shalosh, empat arba, lima kamisha, enam shisha, tujuh shifa, delapan smona, sembilan tisa, dan seterusnya. Ya, jadi kata satu itu ehad. Bukan kesatuan, bukan himpunan. Ini very clear dari segi tata bahasa yang benar secara Yahudi dan Ibrani. Nah, kalau Anda tanyanya kepada pakar bahasa Ibrani dari orang Ibrani sendiri, Anda ngomong bahwa ehad itu kesatuan atau himpunan, wah, minta dijewer itu telinga. Cuman ini ngerinya, ini menjadi sebuah ajaran teologi yang dipaksakan untuk mengubah makna dan pesan dari kitab suci. Jadi ini benar-benar kejahatan intelektual kalau menurut saya. Sebagai tambahan juga, itu tadi dari sisi bahasa. Yang kedua, dari kamus Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids, Erman ya, 1974, jilid 1, halaman 194. Itu juga dikatakan. Ehad artinya numerik. Muncul dalam penerjemahan sebagai satu numerik. Hanya satu. Only. Tunggal, undivided. Satu-satunya, one single. Dan ini sebenarnya sekolah-sekolah teologi yang memakai buku ini juga tahu ya, Theological Dictionary of the Old Testament. Nah, cuman karena dogma dan doktrin yang sudah terlanjur gencar diberitakan bahwa ehad itu artinya gabungan, ehad itu artinya kesatuan, artinya himpunan ya. Maka kebenaran ini benar-benar ditutup-tutupi terus-menerus. Dan bagi saya ini kejahatan yang luar biasa secara intelektual. Ini benar-benar public deception, pembodohan dan penipuan publik. Sekali lagi dengan segala hormat dan berat hati harus saya katakan, semua guru-guru, dosen-dosen sekolah tinggi teologi khususnya yang ada di Indonesia, bertobatlah kalian. Bertobatlah. Penipuan-penipuan yang selama ini dilakukan harus dihentikan. Harus dihentikan. Ini tidak main-main. Kitab suci mengatakan Allah itu satu. Anda mengatakan Allah yang benar adalah kesatuan. Anda benar-benar melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengulas. Nanti dari segi bahasa Bang Valen bisa menambahi juga ya. Saya akan mengulas dan membuktikan sekarang secara biblical, kontekstual, Alkitab. Jadi di Alkitab kata ehad itu muncul sekitar 977 kali. Dan berarti satu. Nah, para guru-guru pengajar Trinitas sering mengatakan, oh kalau yang satu itu satu mutlak, itu bukan ehad, tapi yahid. Yahid itu baru satu mutlak. Kalau ehad itu satu tapi gabungan. Ini kebohongan publik juga. Sebab kata yahid itu bukan berarti satu sebenarnya. Yahid itu artinya sendirian, sendiri, alone. Kata dasarnya yahid itu dalam bahasa Indonesia bukan satu, tapi sendirian.
Nah, sedangkan satu ya ehad. Nah, kata yahid sendiri muncul sekitar 12 kali. Sedangkan kata ehad muncul sekitar 900 lebih. Dan itu ada banyak dan kita bisa cek. Saya berikan satu contoh ayat yang sangat jelas bahwa ehad betul-betul berarti satu mutlak. Teman-teman bisa buka nanti di Alkitab, di dalam kitab Yosua, pasal 12. Baca dengan teliti, mulai ayat 9 sampai ayat 24. Kitab Yosua 12 ayat 9 sampai 24. Saya bacakan ya. Teman-teman nanti buka sendiri Alkitab. Ini ada banyak kata satu muncul di situ. Dan semua kata satu yang ada di teks bahasa Indonesia itu dalam teks Ibrani-nya ditulis ehad. Yosua 12 ayat 9 sampai 24. Saya akan bacakan. Raja negeri Yeriko. Jadi ini daftar raja-raja yang dikalahkan oleh orang Israel ya. Daftar raja-rajanya dirinci. Perhatikan baik-baik ayat 9. Raja negeri Yeriko ehad. Atau raja negeri Yeriko 1. Koma. Raja negeri Ai di sebelah Betel 1. Kata 1 di sini pakai semua ehad, ehad semua. Raja negeri Yerusalem ehad. Raja negeri Hebron ehad. Raja negeri Yarmut ehad. Terus baca terus ya sampai ayat 24 ya. Di ayat 24 dikatakan Raja negeri Tirsa ehad. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Jadi yang tadi dikatakan Raja Yerikonya ehad. Bukan dikatakan ehad di sini bukan berarti terdiri dari gabungan. Raja negeri Yeriko terdiri dari gabungan raja-raja. Bukan. Atau gabungan pribadi yang lebih dari satu pribadi. Bukan. Setiap kerajaan namanya raja ya pasti satu. Dan satunya betul-betul satu mutlak. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan sekali lagi ya, di ayat 24 dikatakan. Sehingga, bisa dikatakan ya, jumlah semua raja itu 31 orang. Nah, bisa dirinci. Raja Yeriko 1, Raja negeri Ai 1, Hebron, Yarmut, Ekron, semua dirinci itu. Tak, 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 sampai di jumlah 31. Artinya betul-betul satu. Setiap kerajaan itu rajanya satu, satu. Bukan gabungan, himpunan. Bukan. Ya, jadi sekali lagi dengan segala hormat, semua sekolah teologi yang masih mengajarkan bahwa ehad adalah gabungan dan kesatuan. Kalian telah menebarkan kebohongan dan penipuan publik, Mas Bro, Mbak Sis. Ya. Bertobatlah. Bertobatlah. Oke, nah kemudian tadi dari sisi apa tadi tata bahasa ya. Tata bahasa jelas satu, wan, ehad itu sama. Dari kamus dictionary Perjanjian Lama juga menyatakan satu numerik ya. Kemudian dari ayat-ayat Alkitab kita bisa saksikan sendiri juga, kita bisa teliti sendiri bahwa yang dimaksud ehad itu betul-betul satu. Nah, itu aja dulu dari saya. Bang Valen bisa menambahkan ya. Iya, terima kasih Bang Frans Donald ya, cukup menarik ya. Kata ehad yang di framing menjadi satu kesatuan itu keliru ya. Ehad itu padanannya sama kayak bahasa Inggris one dan artinya adalah satu. Nah kalau mau kesatuan itu bahasa Ibraninya akhdud, akhdud ya. Jadi beda antara ehad dengan akhdud. Nah itu beda ya. Itu simpelnya. Jadi kalau kita bertanya dengan pakar guru bahasa Ibrani ya, itu bisa dicek banyak ya les sekolah bahasa Ibrani udah ada di Indonesia ya. Jadi untuk kata ehad sendiri artinya satu. Terus bagaimana Bang Valen terkait dengan kejadian Adam dan Hawa menjadi satu daging? Ya sama aja di situ. Ehad juga di situ dikatakan satu. Kan di situ tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan manusia tuh.
ada dua pribadi. Iya. Tetapi yang jadi masalah itu kata echad yang di situ. Tetap aja artinya satu gitu loh. Itu yang pertama. Tetapi kalau untuk menarasikan bahwa Tuhan itu terdiri dari dua pribadi terus mengambil narasi dari Adam dan Hawa itu keliru gitu. Kenapa? Yang sedang kita omongin Tuhan gitu. Bukan kita ngomongin manusia gitu. Nah, kalau manusia sama aja saya menikah dengan si B, saya satu daging ya kan. Itu konteks saya dengan sesama manusia, tapi Tuhan sendiri tidak pernah menarasikan dirinya terbagi-bagi gitu. Tuhan itu satu-satunya, nggak ada yang lain ya. Bahkan kalau berbicara tentang Hashem, Hashem itu ya dia sendirian gitu loh. Dia mencipta dengan kuasanya yang tak terbatas. Artinya Tuhan itu ya nggak ada yang sebanding dengan dia gitu. Makanya ketika ada narasi Tuhan, Tuhan itu selalu ya itu nggak ada yang lain gitu. Kita nggak bisa mengkonsepkan Tuhan yang tak terbatas menurut pola pikir kita yang terbatas gitu. Artinya siapa kita gitu loh. Kapasitas kita itu terbatas, nggak bisa menjelaskan kapasitas dia yang maha tak terbatas. Makanya di dalam Hebrew kata echad itu satu dan itu tak terbatas gitu. Bukan berdasarkan dibatasi dengan jumlah ya. Tiga dalam satu, satu dalam tiga, nggak seperti itu. Jadi kalau mau, contoh misal kayak gini, kesatuan Hashem dengan bangsa Israel. Ini Hashem, Mesias, dan bangsa Israel itu bisa disebut sebagai Akhdut gitu. Tetapi tetap Hashemnya ya satu. Hashemnya satu, Iya. Raja Mesiasnya satu, bangsa Israelnya yang terdiri dari beberapa orang itu bisa disebut kesatuan gitu. Nah, itu yang benar. Tetapi kalau kita ngelihat perspektif kekristenan, Hashem ini apa ya, didefinisikan, dibagi, bahkan dikategorikan terdiri dari tiga persona atau tiga person. Ini malah tambah nggak ada ayatnya di dalam Alkitab Hashem itu ada Allah Bapa, Allah Anak, itu nggak ada gitu. Jadi ya kita kembali ke logika basic kita ya, secara akademis bahwa echad itu di mana-mana padanannya adalah artinya satu gitu. Itu untuk kata aja gitu. Untuk masalah kata ya kita bukan masuk ke ranah teologis. Kalau kita masuk ke dalam ranah teologis, nah itu bisa ada teks dan konteksnya, di mana kita mau berbicara tentang Hashem dan di mana kita mau berbicara tentang satu kumpulan manusia atau satu kumpulan barang gitu. Nah itu harus sesuai apa ya, harus sesuai konteks dulu gitu. Jadi nggak bisa kata echad itu mau disejajarkan ke sana ke sini, nggak bisa, harus ngelihat konteks biar nggak salah kaprah. Mungkin dari saya itu dulu Bang Fransionar. Iya, jadi memang kita bahas dari sisi kata ya. Ini kan yang sering dipakai untuk bersilat lidah itu kan ketika menafsirkan kata echad itu. Sedangkan dalam bahasa Ibrani kata echad bermakna satu, sedangkan kesatuan punya kata lain. Kesatuan atau unity bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Ibraninya apa tadi Bang Valen? Ahadub. Iya, kalau dalam Hebrew akhdut itu baru bisa kesatuan. Itu dua kata yang berbeda kan, Brad? Antara echad Iya, dan betul. akhdut. Dua kata yang Berbeda. berbeda. Kemudian tadi memang argumennya sering dipakai itu ya. Adam dan Hawa menjadi satu daging. Nah, perhatikan saya baik. Yang satu itu dagingnya, satu daging. Dagingnya tetap satu. Bukan dalam satu daging terdiri dari Adam dan Hawa. Tidak. Adam dan Hawa menikah, kemudian menjadi satu daging. Jadi betul. Jadi tidak terdiri, itu ada apa namanya, kata-kata yang lain selain Adam dan Hawa ya. Saya kasih contoh di dalam Kejadian 1 ayat 9. Itu disebut satu tempat. Itu juga pakai echad. Kejadian 42 ayat 13 juga itu satu ayah. Tidak, satu ayah tidak terdiri dari beberapa pribadi ayah. Tidak. Itu pakai echad semua. Terus ada juga satu hukum. Keluaran 12 ayat 49. Satu sisi, satu log minyak di kitab Imamat. Satu orang di antara saudara-saudaranya. Itu Imamat 25 ayat 48. Dalam kitab Bilangan 17 ayat 3 juga. Satu tongkat. Itu pakai kata echad semua. Kemudian satu jalan di Ulangan 28 ayat 7.
Satu gembala di Yehezkiel 37 ayat 24. Sebenarnya sederhana dan gampang. Maknanya echad itu ya satu kalau bahasa Indonesia. Maka tadi kalau secara numerik jelas. Satu itu echad. Dua itu snayim. Tiga itu shalos. Jelas ceto welo-welo. Dan seterusnya ya. Nah, cuman memang saya pikir ini sebuah hal yang sudah harus disudahi ya. Jadi kalau ada teman-teman dari sekolah teologi khususnya, sekolah teologi yang sering mengajarkan ajaran palsu yang mengatakan bahwa ehad itu berarti kesatuan atau himpunan ya, sudah saatnya bertobat. Bertobat, Mas Bro, Mbak Sis ya. Sudah keterlaluan. Kalian penipuan publiknya sudah keterlaluan banget ya. Saking saya itu tidak ada akses ke Menteri Pendidikan. Saya ada Menteri Pendidikan tak beritahu supaya Menteri Pendidikan menindak dan menegur keras sekolah tinggi teologi yang menebarkan kebohongan-kebohongan publik, merusak anak bangsa, merusak masa depan anak bangsa. Ya, dengan ajaran-ajaran yang hoax, ajaran-ajaran yang mengandung public deception, pembodohan publik. Ini sepertinya kan hal cuman istilah. Tapi ketika para lulusan sekolah-sekolah teologi itu, lulusan STT itu sudah menjadi pendeta dan menjadi pengajar, kemudian mengajar jemaat, apalagi dalam kekristenan, dalam orang-orang gereja itu kan ada misi ya, ngajak orang-orang lain, agama lain untuk diajak-ajak jadi Kristen. Ya, ketika Anda ngajak-ngajak orang lain masuk ke gereja Anda jadi Kristen, Kristen versi Anda tentunya ya. Kemudian Anda memberitakan ajaran yang mengandung kebohongan publik. Ini menjadi sebuah kejahatan. Dan akibatnya terjadi konflik terus dengan saudara-saudari kita, khususnya saudara-saudari Islam ya. Karena ini sama-sama dua agama dakwah. Yang sebagian kelompok Islam ingin mengislamkan yang Kristen ingin mengislamkan yang Islam. Nah, harusnya harus sama-sama bicara hal-hal yang jujur. Jadi jangan berusaha menjadikan orang anggota gereja atau Kristen, tapi dengan apa namanya, ajaran-ajaran yang mengandung public deception, kebohongan publik, penipuan publik. Dan ada banyak di dalam ajaran Trinitas itu kan intinya 100% Trinitas itu kan ajaran penipuan semua. Nah, salah satunya ya kata echad ini. Kata echad ini salah satu formula yang diracik sedemikian rupa, maknanya dirubah oleh guru-guru pengajar Trinitas sebagai kesatuan, himpunan. Ini trik-trik menginjil atau memberitakan Alkitab secara ini bukan sangat memalukan, tapi sangat menjijikkan. Menjijikkan. Ya. Bukan malu lagi kalau bagi saya. Menjijikkan. Mengerikan dan menjijikkan. Anda memuliakan Yesus, memberitakan Injil, tapi ajaran yang kalian ajarkan, ajaran-ajaran palsu. Allah yang kalian beritakan Allah palsu, Allah Trinitas. Ini tidak ada di Alkitab. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada itu di Alkitab. Menjijikkan itu. Sekali lagi saya katakan dengan tegas. Ajaran yang mengajarkan bahwa Allah ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ajaran yang sangat menjijikkan. Maka saya katakan itu sampah peradaban kafir. Dengan segala hormat, saya harus mengatakan ini tegas, sahabat-sahabatku. Ini harus disampaikan. Sampai kapan kebohongan ini mau dipertahankan? Ini zaman now, zaman melek internet. Anda mau bohong kalau zaman dulu masih bisa disembunyikan. Belum ada internet, 20 tahun yang lalu bisa. Tapi zaman sekarang Anda mau menyembunyikan hal yang sudah jelas-jelas salah, sesat, mau terus disembunyikan. Nggak bisa, Mas Bro. Anda bisa datang ke saya, Anda bunuh saya. Zaman dulu kan kalau orang menolak Trinitas, di zaman abad ke-8 seperti saya itu sudah dibunuh, sudah dipenggal atau dibakar hidup-hidup. Anda bisa datang ke tempat saya, mau bunuh saya, mau memenjarakan saya. Tapi kebenaran ini tidak bisa ditutupi. Saya Anda bunuh, saya mati, akan ada Frans Donald yang lain. Yang semakin gencar membuktikan kepalsuan-kepalsuan ajaran gereja yang palsu. Menjijikkan. Bertobat ya, Mas Bro, Mbak Cis, terutama dosen-dosen, rektor-rektor sekolah tinggi teologi. Jangan sampai STT menjadi sekolah tukang tipu. Jangan sampai
lulusan-lulusannya yang bergelar STH bukan lagi sarjana teologi, tapi sarjana tukang hoax. Jangan, Mas Bro. Bertobat ya. Pendeta-pendeta kemarin, para pengajar Trinitas kena COVID itu sudah banyak yang mati. Pastor-pastor Katolik juga banyak banget mati. Ya, saya mungkin juga besok mati. Tapi kebenaran ini tidak akan pernah bisa lagi ditutup-tutupi. Tidak bisa lagi. Apalagi ya. Jadi intinya itu sih yang ingin saya sampaikan, bahwa Ehad itu betul-betul satu, tunggal. Yang disebut sebagai Yehova atau Yahweh atau Hashem atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang oleh Yesus disebut sebagai ton monon aletinon theon. Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Kalau Anda bilang cinta sama Yesus, Yesus tuh sampai ngomong Bapa itu satu-satunya. Bukan cuma ngomong Bapa engkau satu Allah yang benar. Bukan satu-satunya. Ini sudah jelas satu-satunya. Kok Anda masih bisa bilang satu-satunya tapi tiga pribadi. Aduh. Saya sebenarnya nggak boleh sampai terlalu apa ya. Ini kan seperti kehilangan kesabaran ya. Kita memberitahu kita bahwa kita harus sabar, terus-menerus memberitakan, nyatakan yang salah. Beritakanlah dengan segala kesabaran ya. Jadi saya harus sabar ya. Meskipun kadang jengkel juga ya. Ngakunya pendeta, ngakunya pastor, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor teologi. Bahas kata Ehad aja loh, masih ngibul kalian itu. Gimana? Kebangetan. Please deh, Mas Bro. Bertobatlah ya. Seluruh sekolah tinggi teologi yang masih mengajarkan kata Ehad sebagai kesatuan atau himpunan, bertobatlah. Kalau Anda betul-betul ngaku pecinta Yesus, pengikut Kristus, beritakan persis seperti kata-kata Yesus. Kalau Yesus berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, Anda beritakan itu juga. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Mau Yesus disebut sebagai Sang Firman, mau Yesus disebut sebagai Raja, sebagai apapun, silahkan. Tapi ketika memberitakan satu-satunya Allah yang benar, ya nyatakan yang sebenarnya, Bapa. Ya. Itu aja Bang Valen yang ingin saya sampaikan. Ya, mungkin menarik ya kalau misal kata Ehad itu adalah kesatuan, gimana bunyinya Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, Bang Frans? Kalau misal kata Ehad itu kesatuan, kita cek ya dalam Ulangan 6 ayat 4, masa di situ ada tertulis kesatuan. Dengarlah hai orang Israel, Yehova itu Allah kita. Yehova itu kesatuan. Ini benar-benar sudah dipaksa ya. Dipaksa, maka mereka bilang seperti Esra Soru dan konco-konconya itu kan mengatakan bahwa Yehova itu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, itulah Yehova. Ini ajaran gila lagi. Saya katakan ini ajaran super duper sesat. Ajaran yang mengatakan bahwa Yehova itu adalah Yehova Bapa, Yehova Yesus, Yehova Roh Kudus. Itu betul-betul super duper ngawur sesat. Kurang ajar sekali. Kurang ajar. Makanya Alkitabnya sebenarnya kalau di Perjanjian Lama kita baca, juga di Perjanjian Baru ya, sudah memperingatkan loh. Jangan menambahi firman-Nya supaya kamu tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Dalam Amsal itu sudah dikatakan, jangan menambahi firman-Nya supaya kamu tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Dan teguran itu sebenarnya sudah lama. Guru-guru pengajar Trinitas itu di setiap zaman selalu ditegur. Mungkin di zaman sekarang melalui perantaraan Bang Valen, perantaraan saya, ya kita menegur juga. Tapi masih nggak bertobat-bertobat. Maka ya jadinya disebut penipu, STT, sekolah tukang tipu, STH, sarjana tukang hoax.
Ngakunya cinta Yesus. Yesusmu palsu. Allahmu palsu. Apa itu? Allahnya Alkitab itu cuma satu. Bukan Trinitas. Yesus yang diberitakan Alkitab itu hamba Allah. Utusan Allah. Kamu bilang Yesus adalah Allah yang maha kuasa menjelma jadi manusia. Allahmu palsu. Yesusmu palsu. Sarjanamu juga sarjana STH. Tukang hoax. Sekolah STT bukan sekolah tinggi teologi. Sekolah tukang tipu. Apa? Hidup kok dipenuhi dengan penipuan-penipuan gitu. Ya, kalau istilahnya Yesus, iblislah bapakmu, bapak pendusta. Anak-anak iblis kalian itu. Pendeta-pendeta dan guru-guru, sarjana-sarjana, rektor-rektor, dosen-dosen teologi yang masih mengajarkan bahwa kata ehab itu adalah kesatuan. Kalian itu betul-betul penipu besar, penebar hoax. Ya, bertobatlah. Ini jadi kalau ketemu orang Yahudi, dulu teman saya di Surabaya kan ada itu komunitas Yahudi, pernah didatangi sama teman saya Mbak Ellen sama teman-teman gerejanya itu. Ditanyai tentang kata ehad kepada Rabi Yahudi itu. Mungkin Bang Valen tahu ya, di Surabaya kan ada juga Rabi Yahudi. Ada. Waktu dikunjungi sama Mbak Ellen sama teman saya yang lainnya, ditanyain bagaimana dengan kata ehad. Menurut orang Trinitas kan ehad kesatuan. Diketawai sama dia. Ya, biarin. Dia mau jangankan mau dianggap kesatuan atau 3, mau dibilang 1000, 1 triliun pun biarin aja. Kan dianggap orang gila sudah. Kita ngomong sama orang gila. Cuman gila sendiri kan Bang. Dia gila sendiri. Masalahnya dia buat gedung, gereja, organisasi, terus ngajak-ngajak orang. Terus ngajak-ngajak agama lain pindah. Hindu pindah jadi Kristen. Islam pindah jadi Kristen. Apalagi Buddha pindah jadi Kristen. Tapi ajaran Kristen yang diajarkan adalah Kristen palsu. Nah, ini kurang ajar kan. Kejahatan. Nggak jujur ya. Nggak jujur Bang Frans ya. Ya namanya penipu ya tidak jujur. Jadi mereka memakai brand mengatasnamakan ala Abraham, ala Israel. Tapi itu kurang dirubah ajarnya, ya. Kalau mereka bilang mereka mengatasnamakan ala Tritunggalnya sendiri. Buat sendiri versi Tritunggal, mau pakai kitabnya mereka apa silakan. Tapi ketika mereka mencatut kitab Bible, kitab Allahnya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, Allahnya nenek moyang Israel, ya itu jadi masalah. Ya kan? Oh iya, satu tambahan lagi Bang Valen. Itu tahun 2007. Iya. Ya. Jadi saya tahun 2005 membuat buku, kemudian buku itu ditanggapi Esra Soru, dimasukkan di koran Jawa Post Group di Timor NTT sana. 10 kali itu dia nulis artikel Frans Donald penipu, Frans Donald penyesat begitu. Wah. Tapi singkat cerita akhirnya sempat geger pada saat itu. Kemudian di Semarang juga sempat agak heboh di Jawa Tengah. Nah, tahun 2007 tiba-tiba ada seminar besar. Seminar besar yang mengadakan itu dari komunitas Kristen denominasi ya, dan juga majalah Crescendo, menghadirkan 4 narasumber. 3 ini dari Katolik. Yang pertama Romo Tom Jacobs, SJ, Serikat Jesuit Emeritus ya, guru besar lulusan Roma. Yang kedua Profesor Dr. Bono Wiratmo, ini Katolik juga, Romo Bono, ya ini juga guru dosen di Jawa Tengah sana. Kemudian yang ketiga Katolik, dia pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Sepertinya ini masih aktif sampai sekarang. Yang ketiga nih, Hortensius Florimon Mandaru, gelarnya SSL, lulusan Roma. Pembicara keempat, Pendeta Dri Broto Sudarmo. Nah, ini Protestan. Nah, ketika diadakan seminar tuh, ketika itu kan buku-buku saya sedang gencar. Dan saya berpikir, wah ini jangan-jangan mereka menyerang saya. Akhirnya saya datang itu hari Sabtu. Acara mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Tapi terjadi hal yang mengejutkan saya. Mengejutkan begini, karena pada saat itu kan saya sedang diserang oleh Esra Soru, Bambang Nursena, dan banyak pendeta-pendeta. Nah, tiba-tiba di tengah, sepertinya saya tidak punya teman, tiba-tiba terjadi seminar itu.
seminar yang diadakan oleh orang yang saya tidak mengenal. Tapi kemudian saya tahu ada acara itu, saya datang. Dan ketika saya datang itu saya sempat berdebar-debar. Karena saya pikir ini romo-romo Katolik pasti percaya Trinitas dan pasti bertentangan dengan pemahaman saya. Nah, tetapi ternyata yang terjadi adalah apa yang disampaikan oleh 3 narasumber itu, Romo Tom, Romo Bono, maupun Pak Hortensius dari LAI, ternyata pemahamannya sama persis dengan yang saya pahami. Bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Romo Tom itu sampai didedes ditanya sama netizen ya, sama audiens itu, netizennya pada stres ya, karena Romo Tom tegas mengatakan Trinitas bukan ajaran Alkitab, Yesus bukan Allah. Romo Bono juga begitu, tegas mengatakan bahwa daripada bahasa dogma, maksudnya bahasa Trinitas ya, saya lebih memilih bahasa Alkitab. Loh, kalau di Romo bagaimana dengan Trinitas yang mengajarkan Yesus sebagai Allah anak? Romo Bono mengatakan itu ajaran Konsili Nikea, bukan ajaran Alkitab. Sampai itu kan ada banyak sekali sesi tanya jawab. Suatu saat ada audiens yang menanyakan tentang kata ehad itu. Romo bagaimana dengan kata ehad? Bukankah artinya adalah kesatuan? Wah, langsung dibabat sama Romo Tom. Enggak. Ehad itu artinya satu. One, single, numerik, tunggal. Nah, terus dia cerita. Dulu sebelum tahun 1974, hidup saya tidak baik. Saya sudah jadi Romo, tapi saya tidak baik. Dan pada saat itu saya sungguh percaya Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Tapi sejak tahun 1974, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus. Tapi Yesus adalah jalan menuju Allah. Nah, ya. Jadi Romo Tom meninggalkan Trinitas atau tidak percaya doktrin Gereja Roma Katolik Trinitas itu sejak tahun 1974. Nah, ternyata Romo Bono juga satu pemahaman dengan Romo Tom. Nah, artinya sebenarnya di Indonesia saya yakin banyak juga Romo-Romo Katolik yang berpemahaman seperti Romo Tom dan Romo Bono. Salah satunya yang bukan Romo dari LAI itu, Pak Hortensius Florimon Mandaru itu. Dia juga mengatakan dengan tegas, Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah. Alkitab berbicara Yesus sebagai jalan menuju Allah, sebagai utusan, dan bukan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu yang perlu saya tambahkan ya. Kemudian juga saya mendapat informasi sekitar setahun yang lalu ya dari teman saya di GBI ya. Di GBI sendiri Gereja Bethel Indonesia sebenarnya juga pecah dalam arti pecah pemahaman ya. Salah satunya saya dengar juga kabar pendeta Pak Erastus Sabdono itu juga sudah dalam komunitasnya sudah sering memberitakan bahwa Yesus itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa hanya Bapa. Maka sampai sempat rame dan akhirnya Pak Erastus keluar atau memisahkan diri dari GBI Pusat. Nah, kemudian saya dikontak langsung pendeta Icing, siapa namanya tuh? Saya dihubungi, sudah pendeta sepuh juga, ternyata dia dari lulusan sekolah teologi GBI juga, dia juga mengatakan dia tidak percaya Trinitas. Nah, artinya sebenarnya pendeta-pendeta yang menolak Trinitas sudah banyak. Ya, yang betul-betul berani mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab itu sudah banyak. Cuma memang gaungnya harus terus kita kabarkan ini Bang Valen. Kita harus kabarkan supaya orang-orang itu kan sebenarnya eh, kurang berani. Jadi kurang berani mengekspresikan atau menyampaikan keyakinannya. Ya, padahal di zaman now ini kan sekarang kita sudah nggak perlu, harusnya kan kita nggak perlu lagi untuk takut, khawatir ya. Karena sudah ada internet yang bisa menjadi corong yang lebih bebas ya. Kita menyampaikan dan kita siap. Debat terbuka juga kita siap. Ya. Misalkan mau debat tentang kata ehad, ayo hadirkan ahli bahasa Ibrani. Ya, kalau dari teman Muslim ada teman saya dulu, Mas Ali itu. Siapa itu namanya? Menahem Ali ya. Mas Muhammad Ali itu dia pernah menjadi ya di Indonesia termasuk salah satu orang yang dianggap
ahli lah bahasa Ibrani. Kemudian dari Bang Valen juga bisa dihadirkan, mungkin siapa, mungkin dari Romo Katolik, dari LAI. Ayo kita coba bikin forum debat atau forum dialog terbuka membahas khusus tentang kata ehad. Kalau berani. Jadi ini sebenarnya hal yang simpel ketika mau jujur. Hal yang simpel tapi sudah terlanjur menjadi kebohongan. Kebohongan itu kan sifatnya begitu. Kebohongan hanya bisa dipertahankan dengan kebohongan berikutnya. Padahal gampang tinggal ngaku iya ya. Jadi selama hampir lebih 2000 tahun mereka berbohong terus Bang Frans ya. Dan itu di brainwash sampai ribuan tahun dan akhirnya orang itu selalu terdoktrin gitu. Dan ketika orang itu hendak meninggalkan Trinitas, mungkin ada satu apa ya? Kayak dikucilkan kan gitu kan, orang kan udah udah terlanjur percaya Trinitas gitu. Dan Ya, resiko kalau kita ninggalin Trinitas pasti orang itu akan dikucilkan, dianggap bidat, dianggap sesat gitu. Itu mungkin resikonya gitu. Tetapi kalau kalau orang itu mau belajar dengan pelan, dengan santai, dengan logika basic, mungkin bisa mengerti ya, bisa mengerti kebenaran itu gitu. Karena itu udah hampir lebih dari 2000 tahun Bang Frans, dan itu memang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. betul. Mm-mm. Betul. Dan itu sudah menjadi seperti apa ya? Seperti warisan ya. Jadi kebohongan mempertahankan Trinitas itu dengan kebohongan itu sudah menjadi seperti budaya kebiasaan buruk ya, yang terus terjadi. Saya kasih contoh nyata. Tadi saya sempat cerita eh, tahun 2007 ya ada seminar di Semarang itu ya. Sebentar tak lihat tanggal pastinya. Jadi seminar di Semarang di 2007 bulan April itu 28 atau 27 ini di Ballroom Alam Indah Resto Jalan Setiabudi nomor 12 Semarang. Hari Sabtu jam 10 sampai jam 4 sore, 10 pagi sampai jam 4 sore, 28 April 2007. Itu yang apa? Pembicaranya ada 4. Romo Bono, Romo Tom Jacobs, Pendeta Dri Broto Sudarmo, dan Pak Hortensius dari LAI. Kemudian, setelah itu kejadian 28 April 2007 itu, tiba-tiba sekitar tahun 2008, Pak Bambang Nursena itu nulis buku. Bikin buku judulnya Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Nah, di buku itu, Bambang Nursena mengatakan bahwa tahun 2007 pernah Unitarian, maksudnya saya, Frans Donald dan teman-temannya, mengadakan seminar untuk membenarkan pendapat dengan mengundang atau menghadirkan Romo Tom, Romo Bono, Hortensius, dan Pendeta Dri. Dan Cahyadi Nugroho katanya. Nah, jadi Bambang Nursena itu begitu nekat. Dia membuat sebuah narasi dan kebohongan publik dijadikan makalah dan dijadikan buku. Dan makalahnya itu sampai hari ini masih ada di websitenya Rita Wahyu, sarapanpagi.org. Tahun 2013 itu dimasukkan ke websitenya Rita Wahyu. Teman-teman bisa lihat nanti. Ketik aja sarapanpagi.org, Rita Wahyu, Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Itu ada, itu makalahnya itu. Nah, di makalahnya itu, atau di bukunya itu, dan juga diseminarkan di keuskupan di Surabaya. Bambang Nursena tuh nekat loh. Nekat nipu orang, nipu masyarakat. Kejadian yang terjadi tahun 2007 di Semarang, nekat dibuat narasi kebohongan demi membela Trinitas. Menuduh bahwa saya dan teman-teman saya sengaja membuat seminar untuk mendukung pendapat saya, pendapat kami. Padahal saya dan teman-teman Unitarian nggak ngerti sama sekali urusan tiba-tiba ada seminar tuh kita nggak ngerti sama sekali. Artinya Bang Valen, kalau selama ini kan banyak masyarakat di Indonesia ini kan yang sudah ketipu berpikir bahwa Bambang Nursena itu ahli sejarah gereja.
Kalau mau paham sejarah gereja tahun 1500, tanya Bambang Nursena. Kalau mau tahu sejarah gereja abad 3, 2, 3, 4, tanya Bambang Nursena. Nah, faktanya Bambang Nursena nulis sejarah 1 tahun yang lalu saja. Yaitu dia nulisnya tahun 2008. 2008 dia nulis sebuah kisah kejadian di Semarang yang kejadiannya tahun 2007. Jadi jaraknya baru 1 tahun. Di mana saksi hidupnya masih ada semua. Semua masih hidup. Saya juga ada. Dan di lokasi yang sama-sama di Pulau Jawa. Itu loh, salah, dan mengandung kebohongan publik. Padahal begitu dekat jaraknya baru 1 tahun dan sama-sama di Indonesia. Ya coba bayangkan, tiba-tiba Bambang Nusa cerita dongeng tentang sejarah gereja, sejarah Trinitas, abad 3. Loh kok bisa banyak orang percaya, ini gimana? Kejadian yang baru 1 tahun yang lalu aja loh. Isinya bohong aja. Loh kok orang ini mau ngomong ketika dia belum lahir. Abad 16, abad 15, abad 2, abad 3, abad 1. Nah, tapi memang ternyata gaya-gaya membohongi umat, menipu umat, mereka-reka kejadian, membuat sebuah skenario. Ini memang gaya-gayanya para pengajar Trinitas. Bambang Nusa nekat bikin buku yang isinya kebohongan publik. Padahal dia pada saat itu dia sarjana hukum. Sekarang malah sudah master MTH. MTH. Bukan MTH apa? MH. Master hukum. Ini ahli hukum yang disahkan oleh negara Republik Indonesia. Tidak tahu di universitas apa itu. Dikasih gelar sarjana hukum. Nekat melakukan kebohongan publik kayak gini. Ngeri enggak? Ngeri. Nah, kebiasaan ini, gaya-gaya seperti ini, itu dilanjutkan mulai dari abad 3. Pergolakan Trinitas itu kan sebenarnya yang tidak percaya Trinitas itu kan juga banyak. Di zaman sejarah Trinitas itu kan ada 1.000 uskup Romawi Timur itu tidak percaya Trinitas. Romawi Barat sebagian percaya Trinitas, ada 800. 1.000 lawan 800, lebih banyak yang tidak percaya Trinitas. Tapi konsili Nikea pun dihadiri cuma sekitar berapa? Sedikit sekali itu yang hadir di konsili Nikea itu. Sekitar 3, ini saya punya datanya ya. Sekitar 300-an. Jadi artinya ini. Tetapi apa yang dikatakan sebagai konsili ekumene pertama di Nisea tahun 325 itu hanya dihadiri oleh 250 sampai 318 uskup saja. Jadi padahal jumlah uskup pada saat itu 1.800. 1.000 di Romawi Timur tidak percaya Trinitas, 800 di Romawi Barat katanya sih percaya Trinitas. Tapi ketika hadir di konsili Nikea itu cuma 300-an orang. 300 itu pun terbagi jadi 3 golongan. Ada kelompok yang percaya Yesus itu substansinya sama dengan Allah. Ada kelompok kedua yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan ada kelompok yang ketiga mengatakan ya Yesus itu miriplah dengan Allah. Ini kelompok yang ketiga mau kompromi. Jadi bayangkan kehadiran dari total uskup 1.800 yang hadir cuma 300. Ini dibagi 3 lagi. Jadi sekitar 100-100 ya. Jadi suara 100 itu bagaimana bisa dianggap mewakili kebenaran. Nah, tapi kabar yang terus diberitakan sampai sekarang seperti oleh Gracia Pelo dan antek-anteknya itu kan mengatakan selalu Bapak gereja semua percaya Trinitas. Itu jadi kebohongan itu terus-menerus dikoar-koarkan sehingga banyak jemaat atau masyarakat berpikir iya ya, zaman dulu semua bapak gereja percaya Trinitas. Padahal enggak. Nah, tapi kebohongan yang terus-menerus diwartakan, terus-menerus digencarkan akan dianggap sebagai kebenaran. Penipuan yang gencar setara istiqomah terus-menerus continue disampaikan, maka dianggap kebenaran.
Maaf ya, saya dengan segala hormat saya harus menyebut nama tadi Pak Bambang Nursena. Ini kebangetan bagi saya, sudah keterlaluan ini orang. Kebangetan ya. Dia memfitnah unitarian saya dan teman-teman saya itu sejak sekitar tahun 2005, 2007 itu. Menebarkan kabar bohong dan saya pikir ya biarin lah namanya difitnah. Tapi kok terus-menerus pengikut-pengikutnya ngikut-ngikut. Nah, artinya fitnahan-fitnahan yang gencar selama belasan tahun ini dilakukan oleh Bambang Nursena itu sudah menjadi keyakinan bagi pengikut-pengikutnya. Dianggap kebenaran. Maka saya perlu buka tadi. Ketika Bambang Nursena bicara sejarah gereja, hati-hati. Anda jangan asal percaya. Saya buktikan datanya. 2008 Bambang Nursena menulis peristiwa yang terjadi 2007. Itu isinya bohong, bohong, bohong semua. Menuduh kami mengadakan seminar untuk mencari dukungan. Itu bohong. Kemudian juga mendukung teman saya, menuduh teman saya, ketua pendeta Indonesia pada saat itu ya, Pak Cahyadi Nugroho katanya sengaja mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk menggiring para pendeta yang bergabung supaya tidak percaya Trinitas. Ya. Padahal di dalam ADART-nya ya, saya pernah baca, saya bukan anggota API, Asosiasi Pendeta Indonesia, bukan, tapi saya pernah baca, di situ ada salah satu aturannya, Mbak. Di dalam organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia, dilarang bicara doktrin. Nah, jadi tidak ada sama sekali niatan dari Pak Cahyadi Nugroho untuk merekrut pendeta-pendeta supaya ikut ajarannya dia, biar menolak Trinitas. Tidak ada. Tapi di dalam bukunya Nurseno mengatakan begitu juga. Jadi memfitnah Cahyadi Nugroho. Memfitnah ketua asosiasi pendeta pada saat itu. Dan itu fitnahnya itu akhirnya dipercayai oleh banyak orang. Nah, ini kan bahaya. Saya katakan bahaya karena Nurseno ini kan saya sering kalau lihat di Pijar TV kan dia sering muncul di Pijar TV. Dia ngomong dongeng tentang Alkitab, tentang ini. Seolah-olah dianggap ini orang benar. Padahal ternyata track record-nya dia melakukan kebohongan-kebohongan yang sangat jelas. Apalagi kalau mau ngomong soal Trinitas ya dan sebagainya. Ya begitu Bang Valen. Jadi sudah mengerikan memang. Akut ya, kebohongan publik dari tokoh-tokoh pengajar Trinitas ini akut. Kejahatan intelektualnya sudah sangat akut, mengerikan dan menjijikkan. Begitu, kura-kura. Oke. Ya, mungkin di sini sudah bergabung ada Bang Hafidz. Gimana tanggapan Bang Hafidz ya terkait kata echad yang di framing menjadi kesatuan? Sebenarnya kata echad sendiri itu arti padanannya sudah sesuai dengan bahasa Inggris yaitu one atau satu di dalam bahasa Indonesia. Menurut Bang Hafidz sendiri seperti apa itu, Bang? Lanjut, Bang. Iya. Iya, sebelumnya salam ya buat Bang Valen dan Bang Donald ya. Ya, Kalau untuk Unitarian ini jujur ya, saya justru tahu Kristen dengan corak teologi Unitarian itu sejak nonton channel Bang Donald gitu. Kan dulu kan dari dulu tuh memang saya punya punya semacam pikiran gitu ya. Kalau Kristen itu ya identik dengan Tritunggal gitu. Kristen itu Tritunggal dan Tritunggal itu Kristen gitu. Oh, bahkan ada kawan juga yang mengatakan gini, Kristen itu kalau ada yang nggak percaya Tritunggal dia bukan Kristen gitu, di luar iman Kristen kan. Kira-kira gitu ya. Eh, Kemudian juga mengenai ehad ini ya, eh, kalau nggak salah itu yang saudara kita yang Tritunggal itu dulu pernah mengacu ke apa namanya di kitab di Perjanjian Lama itu ya, di Perjanjian Lama itu kalau nggak salah itu yang di Kejadian pasal 2 ayat 24 itu ya. Jadi kan di situ kan juga digunakan kata ehad gitu. Nah, itu artinya satu kesatuan gitu ya. Yang kira-kira bunyinya sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kata satu di situ kan yang digunakan diksi ehad gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan itu yang bikin saya bingung itu gini. Eh,
di dalam konsep Tritunggal itu kan yang credo atau simbolum Athanasius itu ketiga pribadi itu setara gitu ya. Sementara yang di dalam Kejadian pasal 2 tadi itu eh, suami istri itu jadi satu, itu maksudnya dua pribadi yang berbeda tuh jadi satu hakikat, atau satu maksudnya satu dalam pernikahan gitu. Bukan pribadi yang menjadi satu gitu ya. Itu saya masih masih ini ya, masih belum belum apa namanya, belum mengerti gitu ya, belum puas lah jawaban dari saudara-saudara yang Tritunggal gitu. Kalau kalau Tritunggal itu kan tiga pribadi satu hakikat, menurut mereka itu ketiga pribadi itu satu gitu. Sementara kalau kalau laki-laki dan perempuan itu sampai kapanpun nggak bisa jadi satu, tetap dua pribadi dan dua hakikat yang berbeda gitu. Jadi mana mungkin bisa di Kejadian pasal 2 itu untuk kata ekad itu untuk mendefinisikan Tritunggal gitu ya, ekad untuk Tritunggal. Ini masih bingung saya gitu. Kemudian kalau boleh tahu itu Bang Donald sejak kapan itu Bang punya apa namanya, meyakini pengajaran Unitarian itu? Mungkin itu nanya sama narasumber. Iya. Iya. Oke. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya Bang Valen tentang Kejadian 2 ayat 24. Saya juga sudah menyampaikan tadi. Kalau Bang Hafid mungkin nanti mendengar lagi, ditonton Iya. ulangnya. Jadi sudah disampaikan bahwa satu daging itu kan, yang satu itu kan dagingnya, bukan Mm-mm. bukan suami dan istri. Suami laki-laki dan perempuan menyatu jadi satu daging. Jadi dagingnya tetap satu. Tidak satu daging terdiri dari beberapa daging. Kalau Iya. satu daging ada darahnya, ada uratnya, ada sel-selnya, ada ribuan kelenjar dan sebagainya, itu urusan lain. Sama seperti di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Allah dikatakan Allah itu ada jiwanya, kemudian ada mata Allah melihat, telinga Allah mendengar, tangan Allah, kaki Allah. Dalam satu Allah terdiri dari beberapa hal yang bisa disebut sebagai penglihatan, pendengaran, perasaan, firman, atau logos dan sebagainya. Itu lain ya. Tapi ketika bicara satu Allah, ya Allahnya satu gitu. Satu daging, ya dagingnya satu. Tadi saya juga, nanti disimak lagi ya Bang Hafid. Tadi saya juga kasih ayat di Yosua itu ketika dikatakan Raja Negeri Yeriko, Ehad, Raja Negeri ini satu, Raja Negeri ini satu, terus sampai dirinci total ada 31 Bukan raja. bukan kesatuan Bang ya. Ya, bukan kesatuan jadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejak kapan? Tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa saya dulu pengajar Trinitas ya. Saya dulu pengajar Tritunggal tahun 1998 sampai tahun 2002. Ya, saya gabung di satu gereja namanya Gereja Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara, GKPN ya. Nah, di situ kita setiap hari mengajar, termasuk saya diberi kepercayaan untuk mengajar setiap hari, bukan 2 hari sekali, bukan seminggu sekali, betul-betul setiap hari kita mengajar banyak orang. Nah, saya mengajar Trinitas pada saat itu. Nah, singkat cerita, saya mengalami pergumulan tahun 2002. Jadi kalau ditanya mulai tahun berapa, saya meragukan Trinitas sejak tahun 2002. Dan kemudian saya mempelajari dan total yakin Trinitas adalah ajaran, bukan ajaran Alkitab, itu tahun 2004 persisnya. Nah, tahun 2004, kemudian saya pindah dari Bali ke Semarang. Nah, di Semarang itu sekitar tahun 2005 ya. Yang pas tsunami itu tahun berapa? 2004, 2005 itu. Saya di Semarang malah ketemu komunitas Pak Beni Irawan, di Surabaya juga. Nah, ternyata banyak. Jadi orang-orang yang bisa disebut sebagai Unitarian itu memang banyak sebenarnya. Tapi seperti Bang Valen bilang tadi kan, Trinitas itu kan dipertahankan dengan stigma-stigma mengklaim orang sebagai, kalau kamu tidak percaya Trinitas, bidat. Akhirnya orang takut. Jemaat bilang, jemaat mau mengaku bahwa saya sebenarnya ragu tentang Trinitas. Jadi takut. Karena sudah diberi stigma, diberi stempel. Pokoknya kalau tidak percaya Trinitas, kamu bukan Kristen. Nah, seperti tadi Bang Hafid juga bilang kan, setahunya Bang Hafid, yang namanya Kristen pasti Trinitas, Trinitas pasti Kristen. Ternyata itu adalah kebohongan publik yang selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun ini dipertahankan. Wah, Kristen pasti Trinitas, Trinitas pasti Kristen.
Nah, ternyata justru itu Kristen palsu. Ya, kalau Kristen yang asli sesuai Alkitab ternyata justru tidak Trinitas. Nah, tapi di dunia ini kan sering sekali kebenaran itu diputar balikkan. Yang bidat, yang sesat malah oleh banyak orang dianggap kebenaran. Yang kebenaran oleh sebagian orang dianggap bidat. Nah, makanya di zaman now khususnya ketika kita sudah ada koneksi internet secanggih seperti ini, ya mari ayo kalau kita mau adu argumen, ayo kita bikin, bisa debat lewat internet, bisa membuat debat terbuka, bisa membuat edukasi-edukasi semacam ini kan sudah terbuka sekali. Anda mau memberitakan bahwa echad itu betul-betul kesatuan dengan argumen-argumen Anda, silakan. Tapi semakin berusaha dimanipulasi bahwa echad adalah kesatuan, akan semakin ketahuan. Apalagi kalau zaman sekarang Anda bisa tanya Rabi Yahudi langsung, Anda tanya ke ahli-ahli bahasa Ibrani, ya diketawain kamu. Orang yang punya bahasa kok, kamu orang Indonesia dari gereja GBI atau dari gereja ortodok, kok tiba-tiba sok-sokan mau ngajarin orang Ibrani, echad itu artinya sebenarnya kesatuan. Ya diketawai kamu. Ya. Nah, kalau zaman dulu bisa kita membodohi orang, membohongi orang itu lebih memungkinkan. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak bisa. Makanya dulu belum ada internet, ya sudah ada internet tapi masih sedikit. Tahun 2007-2008 Bambang Nursena nulis buku memfitnah saya dan teman-teman saya Unitarian, dan buku itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih ada di websitenya Rita Wahyu itu makalahnya ya. Tapi ketahuan, nggak bisa sekarang. Saya sudah bisa memberikan klarifikasi seperti sekarang. Dan saksi hidupnya masih ada. Hortensius masih hidup. Kemudian saya masih ada kontak pribadinya yang mengadakan seminar itu. Namanya Hanali ya. Mbak Hanali itu dulu salah satu pimpinan redaksi majalah yang mengadakan seminar di Semarang. Saya kenalnya ya pas seminar itu. Saya kenalan, kemudian dapat kontaknya. Nah, tetapi menurut Bambang Nursena kami dituduh bahwa yang mengadakan seminar itu saya dan teman-teman saya. Nah, ayo mau debat di pengadilan negeri manapun, Bambang Nursena. Kalau enggak terima, kita debat di pengadilan. Tak hadirkan saksi-saksi. Bahwa kejadian tanggal 28 April 2007 di Semarang, seminar itu yang mengadakan bukan saya dan teman-teman saya. Saksinya hidup masih ada. Cuma pembicaranya satu, Romo Tom sudah meninggal ya, sudah almarhum. Pak Hortensius dari LAI bisa didatengin, tanyain. Pendeta Dri Broto Sudarmo. Tidak tahu Romo Bono masih hidup atau enggak. Kemudian penyelenggaranya bisa diundang. Jadi saksi semua. Nah, dan Anda mungkin Bambang Nursena dan teman-teman nggak kepikir bahwa akan ada teknologi internet seperti sekarang, akan ada kita bisa buat stream ya, buat Zoom seperti sekarang, kebohongan kalian bisa dibongkar seperti sekarang, kan nggak kepikir. Kalau dulu masih bisa ditutupi, kalian menyebarkan buku makalah segencar-gencarnya, sampai akhirnya banyak pengikut Anda yang percaya kepada kibulan-kibulan Anda dan menganggap narasi-narasi Anda sebagai kebenaran, tapi ternyata sekarang bisa terbongkar. Dan kita saya katakan ngeri. Ngerinya apa? Bambang Nursena ini kan gelarnya master dokter hukum. Oh, hukum sekarang ya. Dulu masih Iya. MI. Dulu itu waktu dia membuat kebohongan itu, dia masih sarjana hukum. Dan mungkin MH, master. Sekarang sudah doktor ahli hukum loh. Ngeri. Doktor ahli hukum kelakuannya penipuan publik ini. Atas nama agama lagi. Ngeri nggak? Ngeri. Ngeri banget ini. Ini mengerikan. Super duper mengerikan. Tapi inilah fakta. Demi mengajarkan sebuah dogma, rela melakukan kebohongan publik. Penipuan yang betul-betul dibuat secara sistematis. Bahkan itu makalah yang berisi penipuan publik itu yang judulnya Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Saya lihat tadi pagi, masih ada itu di websitenya Rita Wahyu sarapanpagi.r. Kalau ini
Kalau ini mau dikasuskan hukum ya, cuman kan kalau saya nurut Alkitab kan hal-hal seperti ini tidak boleh dibawa ranah hukum. Tapi kalau mau sampai kasus hukum, karena itu undang-undang ITE, informasi bohong, penyebaran informasi bohong. Jadi kebohongan Nur Sena itu mulai dari tahun 2007, 2008 lah. Dia membuat seminar di Keuskupan Surabaya, kemudian bukunya disebarkan, itu isinya kan buku itu mengandung kebohongan. Kemudian 2013 dilanjutkan lagi sama Rita Wahyu lewat internet. Karena itu undang-undang ITE. Kalau mau diurus. Cuman kan saya taat kepada kata-kata Alkitab ya. Kalau ada masalah-masalah hukum itu jangan meminta keadilan kepada orang-orang yang penuh dengan ketidakbenaran juga. Jadi ya enggak usah. Cuman ya perlulah diklarifikasi seperti ini. Supaya orang-orang yang mendengar ini tahu. Jadi jangan karena orang pinter dongeng, pinter bahasa Ibrani, pinter bahasa Yunani, sok-sokan ngomong sejarah gereja dianggap benar. Enggak. Faktanya dia sudah melakukan kebohongan publik yang begitu berani dan nekat. Nekat. Nekat Bambang Nursena itu. Ya. Cuman ya kejadian ini menjadi sebuah fakta dan cermin bahwa itulah demi sebuah dogma, demi sebuah institusi. Ya. Saya tidak tahu Bambang Nursena didukung oleh organisasi Katolik yang raksasa itu atau didukung oleh siapa, tidak tahu. Tapi dia rela melakukan penipuan dan kebohongan seperti itu hanya demi egonya, demi organisasinya. Ya begitu kira-kira Bang Hafid. Kita kembali ke kata ekat ini. Oh ya Bang, kalau boleh tahu itu yang Unitarian gerejanya apa itu Bang? Sama sekolah tinggi teologianya apakah sudah ada atau Ya, masih belum gitu ya? Nah, jadi kalau saya pribadi ya, jadi gini, Unitarian itu kan sekedar istilah. Iya. Istilah pada siapapun orang yang percaya bahwa Allah itu jumlahnya una atau uno Iya. atau bahasa Inggrisnya one, one. Uno, una, one atau one. Bahasa Inggrisnya satu. Jadi siapapun orang yang percaya bahwa Allah itu satu, mutlak, itu bisa disebut sebagai Unitarian. Apakah Yudaisme, Islam, apapun sebutannya, Kristen, apapun. Pokoknya kalau Allahnya satu mutlak itu Unitarian. Kalau percaya dua, Binitarian. Kalau percaya tiga, Trinitarian. Begitu aja, segampang itu. Nah, jadi Anda tinggal cek misalkan gerejanya Erastus Sabdono, kalau bagi saya dia juga Unitarian, meskipun dia tidak menyebut gereja GBI Unitarian, enggak. Tapi karena Erastus sudah memberitakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, ya dia masuk Unitarian kategorinya. Itu sesimpel itu. Itu memang ada videonya pengajarannya seperti itu Bang ya? Siapa? Yang Pak Eratus Sabdono itu. Ya, Erastus itu kan dulu videonya tempat tersebar, tapi tidak begitu jelas. Tapi saya konfirmasi langsung dengan beberapa pendeta GBI. Teman saya ada juga Pak Gultom ya, Pak Gultom itu juga saya tanya, ya memang di komunitasnya Erastus sudah dipahami bahwa dia tidak mengajarkan Trinitas pada umumnya. Kalau Cuman video kan lamanya masih ngajarkan Trinitas ya. Kalau udah saya pernah nonton dulu, yang awal-awal dulu gitu. Cuman ya makanya pastinya atau enggak gimana. Tapi yang pasti ada satu pendeta Ikim namanya, pendeta ya Pak Ikim kalau enggak salah. Sudah tua, lebih tua dari Pak Erastus, dia pendeta GBI, dia pernah kontak langsung saya pribadi, dia juga bilang ternyata di GBI sendiri, di STT-nya GBI, ada beberapa guru-gurunya, dosen-dosennya juga meragukan Trinitas, sudah tidak percaya Trinitas. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan orang sayang sekali tidak berani mengungkapkan. Cuman intinya gitu, kembali ke pertanyaan Pak Hafid, saya tidak mau terlalu peduli lah, gereja mana yang Unitarian atau enggak. Tapi kalau Mas Hafid nanya, Unitarian itu artinya apa? Orang yang percaya bahwa Allah itu satu mutlak. Nah, termasuk teman-teman saksi Yehova yang sering dianggap sebagai bidat sesat, ya itu memang masuk ke kategori Unitarian. Ya, termasuk lagi gereja di Indonesia itu ada gereja yang cukup besar di seluruh kota-kota besar ada gerejanya pendeta Eric Chang namanya. Nah, saya ada kontak pribadi dari salah satu tokohnya di Indonesia, cuman nggak bisa saya sebarkan ya, Pak. Itu. Saya pernah ketemu hadir di Semarang dan sama di Bali. Itu.
dari gerejanya Eric Chang. Eric Chang itu yang nulis buku The Only True God, tebal sekali itu. Itu dulu dia juga pengajar Trinitas puluhan tahun, tapi kemudian beralih jadi Unitarian. Nah, kemudian di Semarang juga ada, Semarang, Jakarta ada gereja Jemaat Allah Global Indonesia. Saya pernah beberapa kali dulu sempat hadir di sana juga, sempat akrab juga sama teman-teman di sana. Itu di Semarang pendetanya namanya Pendeta Arianto Nugroho ya. Arianto Nugroho. Oh, pernah seminar sama webinar sama Pak Ali ya, Pak Menachem Ali itu. Oh ya 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 Ya, itu. Arianto ya. Ya. Ya itu juga. Kalau itu mungkin kalau nggak salah dia menyebut diri sebagai Christian Unitarian Indonesia, begitu malah. Ada kata Unitarian sepertinya ya. Cuman yang saya tahu dulu nama gerejanya Jemaat Allah Global Indonesia, JAGI. Itu yang gereja-gereja organisasi. Cuman itu tadi Mas Hafid yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya istilah Unitarian itu hanya sekedar istilah. Ya, yang penting percaya kepada satu God, maka dia termasuk Unitarian. Begitu aja sih. Kalau sekolah tingginya belum udah ada Bang. Sekolah tinggi teologinya gitu. Setahu saya enggak ada. Setahu saya orang-orang Unitarian itu apa ya? Biasanya mempelajari Alkitab tapi tidak menyebut diri sebagai sekolah teologi Unitarian gitu enggak ada. Setahu saya enggak ada. Setahu saya enggak ada. Cuman di sekolah-sekolah teologi di luar Indonesia saya nggak tahu ya. Karena kalau jenengan sampean lihat di channel-channel luar, channel-channel luar Indonesia ya, banyak sekali ternyata channel yang Kristen yang yang tidak yang banyak menolak Trinitas banyak, yang menolak Unitarian. banyak. Iya. Saya sering baca juga itu. Iya. Dulu juga ada yang menyebut diri sebagai Katolik Unitarian. Dulu ada websitenya, cuman saya sudah lama itu 10 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Katolik Unitarian itu juga ada. Dan buktinya kayak Romo Tom yang tadi saya sampaikan di seminar 2007 itu, Romo Tom ya jelas-jelas seorang Unitarian. Meskipun dia bergabung atau bernaung di bawah gereja Roma Katolik yang Trinitas. Ya. Tetapi pengajarannya dia kepada murid-muridnya, karena dia kan guru dosen, dia sudah mengajarkan ajaran Unitarian. Jadi istilah anti ini jangan dibatasi oleh sekat. Ya. Jangan dibatasi oleh sekat. Itu aja sih. Kalau saya menghimbau orang, ya gimana? Ya. Kalau misal gini Bang, saya dulu kan pernah nonton channelnya, videonya Pak Bambang Nursena ya. Tapi nggak tahu ya yang apakah dari channel dia atau orang lain mengupload gitu. Jadi di komen-komen di bawah itu, kolom komentar itu, ada yang nyebut nama Bang Donald gitu ya. Itu apologet Unitarian gitu. Terus ada yang ngomong gini, netizen itu kan macam-macam lah. Itu Frans Donald itu pernah diajak dialog sama Pak Bambang Nursena tapi dianya nggak mau gitu. Itu gimana itu? Apa betul atau? Iya. Bagus, ini pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan Bang Hafid menyampaikan hal itu, ini membuktikan. Semua itu diputar balikkan. Tadi istilah ehad artinya satu diputar balikkan oleh mereka jadi kesatuan. Itu tadi saya bilang, sejarah gereja awal itu kebanyakan Unitarian, tidak percaya Trinitas. Tapi sekarang yang digembar-gemborkan kan, oh bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas. Dibalik. Sama juga kasus itu tadi. Katanya menurut si yang ngasih komentar tuh, Bambang Nursena pernah ngajak debat saya. Diputar balik itu. Tak ceritakan detailnya ya. Tahun 2004 saya nulis buku. Bukunya itu judulnya, nggak ada. Judulnya Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Kemudian buku itu dibaca oleh Esra Soru. Saya sampai dia nulis di koran Jawa Post Group di NTT. Pimpinan redaksinya sampai menghubungi saya waktu itu, Pak Yusak Riwurohi, nama pimpinan redaksinya Jawa Post Group di NTT. Nah, di tengah-tengah kegaduhan di NTT itu tiba-tiba Bambang Nursena SMS saya. SMS saya goblokin saya panjang. Zaman itu kan belum ada Android ya.
belum ada WA. Jadi Oh, masih berarti sampai ngomong gitu, Bang ya? Sampai ngomong kasar ya, gitu ya? ya, dia bilang gini, kamu pendidikannya apa? Belajar di mana? Nah, terus akhirnya dengan SMS panjang saya bilang, oke Pak, kita ketemu aja. Ya, enggak mau dia. Dia bilang, kamu sekolah di mana? Bacaanmu apa? Wah, pokoknya intinya dia enggak mau ketemu sama saya karena nganggap saya bodoh. Terus dia pertanyaan terakhir, kamu mau jadi muridku? Dia bilang gitu. Jadi dia nawarin saya jadi murid. Tapi singkat cerita tahun 2007, 2008, sorry. 2008 waktu dia ngadain acara di Keuskupan di Surabaya, saya sama Pak Beni datang. Jadi saya datangi ke markasnya Bambang Nursena ketika dia seminar dan saya minta waktu untuk bicara. Tidak dikasih. Cuma Pak Beni dikasih waktu kurang dari 10 menit. Pada waktu itu moderatornya namanya Heni Sumali. Pak Heni Sumali. Jadi artinya, dan sejak itu saya terus sampai detik ini. Saya tantang Bambang Nursena debat terbuka sama saya. Kalau berani. Ya, ini kalau Bambang Nursena atau anak buahnya nonton, sekali lagi. Ini untuk kesekian puluh kalinya. Saya tantang Bambang Nursena. Doktor ahli hukum yang sudah menebarkan penipuan publik, memfitnah saya dan teman-teman saya, memfitnah Cahyadi Nugroho, memfitnah wartawan Crescendo, menebarkan kabar bohong kepada masyarakat melalui makalah dan bukunya yang berjudul Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Saya tantang Anda mempertanggungjawabkan kebohongan-kebohongan Anda. Hai doktor ahli hukum, Bambang Nursena. Ya, kalau berani, kita debat terbuka. Pertanggungjawabkan dulu kebohongan-kebohongan Anda. Anda sudah membuat buku, membuat narasi-narasi yang menggiring publik, sehingga publik percaya kepada kebohongan Anda. Dan akibatnya, dari 2008 sampai sekarang kan sudah belasan tahun ya. Akibatnya banyak orang yang sudah terlanjur percaya Anda, Bambang Nursena, ya, pertanggungjawabkan. Kalau Anda betul-betul menjunjung tinggi doktor hukum Anda, saya Frans Donald, bukan sarjana. Saya tantang Anda, kalau ngaku ahli hukum, buktikan kejujuran Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita debat soal Trinitas. Kita debat, tapi sebelum kita debat masalah biblical atau Alkitabiah, Anda harus pertanggungjawabkan dulu, Nurseno, ya, kebohongan publik melalui buku Anda. Buku Anda itu mungkin sudah tidak disebar ya, tapi makalahnya masih disebarluaskan di websitenya Rita Wahyu. Sampai sekarang masih ada. Dan itu menjadi penipuan publik. Masih dibaca orang itu. Ya, ya itu aja Mas. Jadi Mas Hafid kalau membaca komentarnya katanya Bambang Nusa nantang saya, kebalik. Saya yang bolak-balik nantang dia. Berarti belum ada respon sama sekali, Bang ya? Ada dan tidak bakal saya buat video. Tidak mungkin dia merespon saya. Kalau dia sampai berani melayani tantangan saya, dia pasti dipermalukan habis-habisan. Bukan saya yang mempermalukan. Saya ini hanya gombal amoh. Saya hanya orang biasa yang tidak berpendidikan tinggi. Justru saya tidak berpendidikan tinggi, saya hanya orang biasa, dan Anda sarjana, doktor ahli hukum. Tapi oleh Allah, Sang Maha Pencipta, saya bisa dipakai untuk mempermalukan Anda, Bambang Nursena. Dan itu pasti, itu ada ayatnya di Alkitab. Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia. Oleh Nursena kan orang-orang kayak saya ini dianggap goblok, bodoh, tidak berpendidikan tinggi. Itu ada ayat tertulis di Alkitab. Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat, dirinya bijak, intelektual. Mencret kau Nursena. Debat sama saya, mencret itu Bambang Nursena pasti. Ngomong tentang, ya kan paling ngomongannya gitu aja. Pasti pakai bukunya, tulisan Clement, tulisan Ignatius, tulisan Polikarpus, Trinitas. Trinitas versinya Nursena itu kan paling ular, licik. Licik, ular. Itu aja sih. Jadi Tapi sampai sebagai sekarang masih banyak yang ngundang gitu, Bang ya? Pak BN ya?
Saya lihat Masih di apa? YouTube-nya itu masih apa? Masih banyak orang yang ngundang gitu kan. Sampai ke Indonesia Timur, Barat gitu. Ya, karena memang orangnya kan pintar, pintar berorasi, pintar bermain kata, ya bersilat lidah, pintar. Nah, orangnya memang saya akui dia orang yang pintar, cerdas. Cuman sayangnya itu aja, dia tidak jujur, ya, dia tidak jujur dan dia nekat membuat kebohongan itu berani membuat kebohongan-kebohongan. Dan itu buktinya nyata. Bukunya masih ada buku saya enggak bukunya saya dulu punya tapi sudah hilang tapi saya ini print nih. Saya print dari websitenya Rita Wahyu nih, bisa dilihat ya. Sekte Unitarian bukan Kristen Tauhid. Ini saya print dari websitenya Rita Wahyu. Jadi di bukunya ini terpampang kebohongan-kebohongannya dia. Kalau Mumpung di kalau video, kalau di video dia itu dulu memang ada deh video dia itu yang ngomong dia tuh berkali-kali nantang orang Unitarian gitu ya, tapi nggak secara spesifik siapa orangnya gitu kan. Termasuk juga yang saksi Jehovah gitu. Nah itu katanya orang-orang takut gitu, maksudnya tuh geger gitu kalau misalnya dia bikin seminar ke mana dulu, ke Surabaya ya kalau nggak salah itu cerita dia. Itu orang-orang takut gitu. Orang-orang yang Unitarian menghadapi dia gitu. Itu ada videonya. Waktu dia waktu dalam seminar dia cerita gitu ya. Jadi ya memang kalau sesumbar begitu atau ngomong di depan audiens yang banyak ya di gedung keuskupan yang lagi di banyak orang ya ya biasalah atau bebas lah dia mau ngomong apapun. Cuma memang, jadi gini, saya kasih tawaran ya. Kalau menurut Bambang Nusena, saya Frans Donald tidak berpendidikan tinggi. Karena memang saya bukan sarjana. Saya itu kalau di Alkitab seperti Petrus dan Yohanes, ya, yang tidak berpendidikan tinggi. Ya, kalau Anda baca di kisah para rasul itu, ada apa namanya Petrus dan Yohanes ketika dihadapkan di mahkamah agama, orang-orang geger dan kaget. Karena Petrus dan Yohanes, ini saya bacain ya, Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, yaitu Petrus dan Yohanes, adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi ada imam-imam ya, orang-orang hebat-hebat itu heran karena keberanian Petrus dan Yohanes. Tidak berpendidikan tinggi, kok bisa berani ngomong kayak gitu. Saya kalau dihadapkan kepada orang seperti Bambang Nursena itu ya posisi saya kira-kira seperti itu, seperti Petrus dan Yohanes. Saya tidak berpendidikan tinggi. Nah, maka Bambang Nursena alasannya tidak mau menghadapi saya karena saya tidak level katanya. Nah, tapi saya ada teman, Pak Beni itu ya. Pak Beni kan sarjana juga. Dia orang yang sukses dalam bisnis, dia seorang sarjana. Jadi kalau mau cuman alasan minta yang levelnya sarjana, ya silakan sama Pak Beni. Pak Beni juga akan pasti dengan senang hati. Saya sudah ngomong ke Pijar TV itu, saya kan ada kontaknya nih di WA. Pijar TV tak hubungi. Tolong kasih tahu Bambang Nursena yang sudah menebarkan kebohongan publik. Saya ajak mempertanggungjawabkan adu argumen. Terserah mau pilih saya sama Fran Donald atau sama Beni Irawan. Ya, Pijar TV meresponnya dia bilang nggak berani itu urusan pribadi. Jadi seperti itu. Cuman ya memang orang itu kan gitu. Jadi dia kan gembar-gembor dari dulu di acara kayak seminar, di acara begitu ya. Karena pengikutnya sudah banyak. Ya orang kalau sudah pengikutnya banyak dan sudah fanatik gitu Mas ya. Mau orang itu ngomong salah apapun sudah dianggap benar. Nah, ini salah satu kebiasaan buruk sebagian manusia kan begitu. Jadi kalau orang dia sudah kadung senang sama Bambang Nursena, dia ngomong salah pun wis dianggap kebenaran. Nah, ini bahaya. Apalagi dia gelarnya sekarang doktor ya, ahli hukum loh. Tidak main-main. Ini saya ngomong gini nih, tidak main-main. Yang kita ajak atau yang kita lawan ini doktor ahli hukum. Tentunya dia harusnya lebih tahu kan hukumnya bagaimana.
Begitu jadi Mas Hafid. Sampaikan aja kalau jenengan aktif di forum-forum debat atau di kesempatan-kesempatan ada yang bilang bahwa Bambang Nusena nantang Frans Donald itu kebalik gitu ya. Kasih tahu aja video ini salah satunya. Saya banyak membuat video pernah di channelnya Mas Julius, kemudian di channelnya Grahamua Alaf juga. Bisa dicek, dicari videonya tuh. Saya justru yang nantang itu dari tahun 2008 itu debat terbuka. Ya, tapi karena kemudian dia membuat buku yang isinya kebohongan publik, sebelum kita debat terbuka, saya minta dia pertanggungjawabkan dulu isi bukunya itu. Supaya dunia tahu ini. Seluruh Indonesia biar tahu nih. Dia nulis buku tahun 2008 berisi kebohongan tentang kejadian 2007 di Semarang. Jadi dia kan selama ini diyakini sebagai pakar sejarah. Jadi loh, seorang pakar sejarah ternyata membuat sejarah palsu. Membuat sejarah bohong. Kejadiannya sama-sama di Pulau Jawa, Nurseno di Malang atau di Surabaya, kejadiannya di Semarang. Nursena nulisnya setahun kemudian dengan narasi-narasi yang salah dan penuh fitnah dan kebohongan. Lah kok tiba-tiba orang percaya ketika Nursena bicara sejarah gereja tahun 1500, sejarah gereja abad 2, 3, 4. Itu kan lucu. Saya katakan pengikut-pengikut Bambang Nursena yang masih terlalu percaya dengan dia, kasihan, bodoh, Anda dibodoh-bodohi, dibohong-bohongi. Jadi kesejarahannya dia hanya pintar mereka-reka. Dan itu saya buktikan. Saya sampaikan sekali ya, ini mumpung ingat ya. Bambang Nursena itu kalau dalam seminar selalu mengatakan bahwa Trinitas itu diajarkan sejak zaman murid-muridnya Yohanes. Polikarpus, dia mesti nunjukin bukunya. Ini buku ini, tulisannya Clement, Polikarpus, Ignatius. Di sini ditulis Bapa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, makanya saya sering ngasih contoh. Kalau cuma tulisan Bapak, Putra, dan Roh Kudus di buku saya, Frans Donald juga pernah nulis buku. Dan di ucapan terima kasihnya itu saya berterima kasih kepada Bapak, Putra, Roh Kudus. Tapi masalahnya, ketika Alkitab juga Clement, Ignatius, Polikarpus, dan Franciscus Donald Ignatius menulis kata Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam pikiran kita tahu yang Allah itu Bapa, bukan Putra dan Roh Kudus. Tapi dalam benaknya Bambang Nursena, karena ada muncul kata Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian ditafsirkan, loh ini tiga-tiganya Allah. Ini kan ngawur. Jadi kata Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada di Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Alkitab memberitahu kita, yang Allah itu antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang Allah itu ya Bapa itu. Ya bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan. Jadi ini hal segampang ini aja. Bambang Nursena itu enggak nyanda. Enggak nyanda otaknya. Malah mengakal-ngakali jemaat. Memberitahu bahwa karena ada Bapa. Ignatius, Polikarpus, Clement menulis Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh, ini Tritunggal Maha Kudus. Gagal paham. Paulus dalam semua surat-suratnya, di Alkitab ini ada 13 surat Paulus. Dalam salam pembukanya, Paulus pasti menyebut 3 itu. Ya, Allah Bapa, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bapa disebut sebagai Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Salam juga dari Yesus dan Roh Kudus. Selalu disebut, tapi dalam benaknya Paulus tegas. Yang disebut sebagai Allah siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat 5. Memang ada banyak yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Loh. Very clear. Jadi yang disebut Allah, yang diakui sebagai Allahnya Paulus, itu Bapa. Begitupun dengan rasul-rasul murid-muridnya Yohanes seperti Polikarpus, apalagi itu Ignatius, Clement dan sebagainya. Sama pemahamannya. Yang disebut Allah itu ya Bapa. Bukan Yesus dan Roh Kudus.
Cuman itu dipelintir sama Bambang Nursena dengan kepiawaiannya merangkai kata. Lu ini Bapa, Putra, Roh Kudus, lu Trinitas. Karena pikirannya sudah Trinitas, Trinitas, Trinitas. Maka membaca ayat yang tidak Trinitas diartikan Trinitas. Itu yang selalu terjadi. Begitu. Jadi sebenarnya gampang sekali kalau kita kuncinya kita percaya kata-kata Yesus. Ketika Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Allah itu Echad, Esa. Kita cek di kata-kata Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kan sudah kita pegang itu. Berarti mau Yesus atau Musa atau malaikat. Malaikat kan juga disebut sebagai Elohim Allah ya. Terus para hakim-hakim di perjanjian lama juga disebut Elohim atau Allah. Nabi Musa dalam Keluaran 7 ayat 1 juga disebut sebagai Allah. Yesus dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 juga mengatakan, kepada siapa firman disampaikan, boleh disebut Allah. Jadi penerima firman boleh disebut Allah. Tapi ketika bicara tentang satu-satunya Allah yang benar, ya hanya Bapa. Ini jelas sekali. Nah, jadi memang ini Mas Hafid, cukup ruwet ya. Ini kalau benang itu sudah cukup ruwet. Jadi kita harus mengklarifikasi banyak hal. Di satu sisi dari doktrin Trinitasnya sendiri sudah mengandung kebohongan. Di sisi yang lain, di sisi kedua, para praktisi-praktisi pengajar Trinitas juga ternyata menyebarkan atau mempertahankan doktrinnya dengan nekat membuat kebohongan-kebohongan baru. Seperti Nursena tadi. Membuat narasi, membuat buku-buku yang berisi fitnah. Selalu gitu, polanya selalu gitu. Maka saya dalam berbagai kesempatan selalu bilang, saya ini debat dengan orang pengajar Trinitas itu sejak sekitar tahun 2002 ya, anggap aja 2002. Sampai sekarang itu sudah ratusan, bahkan mungkin mungkin sudah ribuan ya. Dulu di Semarang itu tiap hari orang ngontak saya. Sekitar tahun 2004, 2005 itu banyak sekali. Dari ribuan orang yang debat saya, orang guru-guru pengajar Trinitas, bukan 99%, tapi 100% selalu mempertahankan Trinitas dengan cara bohong. Dengan dipertahankan dengan cara berdusta. Selalu. Nah, masalahnya berdusta ini bisa dua macam. Dia bohong karena dia nggak sadar dia berbohong. Atau yang kedua, dia sadar. Tapi dia sengaja berbohong. Seperti kata Echad tadi, kita kembali ke kata Echad ya. Banyak mungkin hari ini pendeta-pendeta lulusan STT-STT tertentu yang masih yakin bahwa Echad itu kesatuan. Sehingga dia terus mengajarkan itu, merasa itu kebenaran. Seperti saya dulu. Saya dulu waktu jadi pengajar Trinitas, saya juga yakin Echad itu kesatuan. Kalau satu itu yahid. Satu mutlak yahid. Kalau Echad itu kesatuan. Dulu keyakinan saya. Sampai satu saya tahu, loh, yahid ternyata bukan satu. Kata dasarnya tidak ada hubungan dengan satu. Yahid itu sendiri, alone. Kesendirian. Yang ditekankannya adalah kesendirian, bukan satu. Nah, Echad itu artinya satu. Ahadim, beberapa. Sampai saya tahu, nah saya dulu berbohong, tapi saya tidak sadar bahwa saya sedang berbohong. Nah, mungkin hari ini juga banyak pendeta atau misionaris-misionaris yang begitu. Dia mengajarkan Echad sebagai kesatuan, mereka yakin, tapi dia tidak sadar bahwa yang diajarkan ini kebohongan publik. Tapi ada juga yang mereka sudah tahu bahwa Echad itu betul-betul satu, tapi kemudian demi mempertahankan Trinitas, sengaja berbohong. Jadi ada dua jenis kebohongan seperti itu. Oke, ada lagi Bang Hafid atau Bang Valen? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa atau ya. Lanjut. Ya. Ini ada pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan, ada satu disclaimer. Ada satu klaim yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah satu-satunya. Itu ayatnya ada nggak, Bang Frans? Yesus adalah Allah satu-satunya. Kalau bisa kata Yesus berarti kan di Perjanjian Baru. Sepanjang saya membaca Perjanjian Baru, tidak pernah ada ayat itu. Yang ada adalah Yesus menunjuk kepada Bapa. Dalam doanya Yesus di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Yesus menyebut Bapa sebagai
satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus satu-satunya yang benar, ya itu halusinasi Anda, imajinasi Anda, asumsi Anda. Bukan ada tertulis di Alkitab. Nah, kalau saya bisa menjelaskan bahwa di Alkitab ada banyak Allah, saya bisa memberikan ayatnya. Jadi di Alkitab, ini juga yang perlu digarisbawahi ya, para netizen khususnya. Kalau Bang Valen sama Bang Hafid mungkin sudah tahu. Tapi para netizen harus tahu. Jadi istilah kata Allah, atau bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim, yang bertaburan di Alkitab yang tebel ini ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada bertaburan kata Allah atau Elohim. Nah, ini maknanya bisa banyak, bermacam-macam. Tidak selalu menunjuk kepada Jehovah atau Hashem atau kepada Bapa, tidak. Nabi Musa juga disebut sebagai Elohim. Mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Saya selalu bisa menyebutkan ayat. Jadi kalau ngomong Alkitab tuh ya harus ada dasar Alkitab. Gitu. Kemudian para malaikat makhluk surgawi juga disebut sebagai para Allah. Ada ayatnya, ada. Dalam kitab Mazmur. Ya. Kemudian apalagi hakim-hakim. Hakim-hakim juga disebut sebagai Allah. Ada ayatnya, ada. Saya bisa menunjukkan ayat. Kemudian di perjanjian baru misalkan. Tadi sudah tak sampaikan, Yohanes 10. Atau pelan-pelan deh tak sampaikan sekalian. Keluaran 7 ayat 1, ini perjanjian lama dulu ya. Buka Alkitab Anda. Keluaran 7 ayat 1. Musa sebagai nabi atau juru bicara Allah juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Pertama. Kedua, dalam Keluaran 21 ayat 6 dan Keluaran 22 ayat 8 sampai 9. Hakim-hakim yang menjadi wakil dari Yahweh juga disebut sebagai Allah. Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6. Makhluk-makhluk surgawi juga disebut sebagai Allah. Ayat 1-nya dikatakan. Maka Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Allah ada banyak. Ada para Allah. Para dewa kalau bahasa Sanskertanya. Kemudian di 1 Samuel 28 ayat 13. Hantu dalam apa? Rohnya Samuel yang muncul dari dalam tanah yang dipanggil sama dukun itu juga disebut Elohim. Maka muncullah suatu Elohim dari dalam bumi. Itu juga Elohim. Oke, sekarang kita ke selanjutnya Kejadian 32 ayat 30. Elohim yang bergumul dengan Yakub ya. Ada Allah bergumul dengan Yakub dalam Kejadian 32 ayat 30. Apakah itu Yehova? Bukan. Dalam Hosea 12 ayat 5. Maka kalau membaca Alkitab tuh harus ayat menjelaskan ayat. Skriptura, interpres skriptura. Kita bandingkan. Kejadian 32 ayat 30 mengatakan ada Allah bergumul dengan Yakub. Ternyata di Hosea 12 ayat 5 diberitahu bahwa Elohim yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat. Malak itu artinya utusan dari Hashem, utusan dari Yahweh. Tapi juga disebut sebagai Allah. Kemudian kita ke perjanjian baru. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis juga disebut sebagai Theos. Iblis setan itu disebut sebagai Allah atau ilah. 2 Korintus 4 ayat 4. Kemudian Kisah 7 ayat 35. Malaikat yang menampakkan diri kepada Musa. Tertulis dalam Kisah pasal 7 ayat 35. Itu merujuk kepada Keluaran 3 ayat 4. Musa berjumpa dengan Allah. Nah, ternyata di Kisah 7 ayat 35 dikatakan itu bukan Yahweh datang kepada Musa, bukan, tapi malaikat. Nah, malaikat juga disebut Allah. Terus Kisah 28 ayat 4 sampai 6. Ketika Paulus digigit ular tidak mati oleh orang malang, wah dia pastilah Theos. Pasti Theos ini Paulus. Jadi orang sakti atau orang yang dianggap punya kuasa supranatural itu juga bisa disebut sebagai Theos atau ilah. Nah, jadi kata Allah sendiri di dalam Alkitab tuh maknanya ada bermacam-macam. Maka kalau Anda baca di Keluaran Ulangan 10 ayat 17 dan Yosua 2 ayat 22. Yehova atau Yahweh adalah Allah
dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Perhatikan di situ. Ulangan 10 ayat 17 dikatakan Allah dari segala Allah. Berarti ada Allah yang ada banyak Allah. Jadi Alkitab itu mengajarkan ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 8 ayat 5 Paulus mengatakan 1 Korintus 8 ayat 5. Memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Ada banyak pihak yang bisa disebut Allah. Ayat 6-nya. Namun, Paulus menegaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Clear? Very clear. Jadi Paulus sendiri mengakui bahwa ada banyak yang bisa disebut sebagai Elohim atau Theos, baik di langit maupun di bumi. Dan tadi kita sudah buktikan di Perjanjian Lama ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah, para Allah. Musa juga disebut Allah. Oh iya, saya tambah lagi satu ayatnya yang tadi sudah saya sampaikan. Yohanes 10 ayat 35. 34 sampai 35. Yesus sendiri bilang, kepada siapa firman disampaikan, boleh disebut sebagai Allah. Jadi ketika Bang Valen menyampaikan firman-firman di Perjanjian Lama, ya, di kitab-kitab Yahudi, menurut Yesus ya, saya hanya mengutip. Menurut Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Ketika Bang Valen menyampaikan firman Allah, Bang Valen juga bisa disebut sebagai Allah atau Theos dalam konteks itu. Nah, jadi pemahaman ini memang harus lengkap. Artinya ketika kita berbicara tentang Allah yang ada di Alkitab nih, cakrawala kita harus komplit. Oh, ternyata ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah. Nah, tetapi ketika bicara tentang satu-satunya, tadi pertanyaannya Bang Valen, apakah Yesus disebut sebagai satu-satunya Allah ya? Tidak. Satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Kalau Allah yang tidak benar, maksudnya yang bukan sejati ya banyak. Allah yang tidak sejati banyak. Ada Musa, ada saya ketika saya menyampaikan firman, Bang Valen ketika menyampaikan firman, boleh disebut Allah. Musa boleh disebut Allah. Hakim-hakim boleh disebut Allah. Malaikat boleh disebut Allah. Yesus boleh disebut Allah. Siapapun ketika mendapat fungsi-fungsi khusus boleh disebut Allah. Tapi satu-satunya Allah yang benar, the only true God, Bapa. Nah, ini sangat jelas. Alkitab itu, makanya kalau dipahami secara menyeluruh, itu jelas banget. Jadi Yesus bukan cuma boleh disebut sebagai Tuhan atau Lord. Disebut Theos pun tidak apa-apa. Tapi dengan makna Theosnya Yesus sama juga dengan Theosnya Musa. Musa itu disebut Allah loh. Malaikat, terus hakim-hakim di Perjanjian Lama juga disebut sebagai Allah. Bahkan setan aja disebut sebagai Theos kok. Nah, kalau dipahaminya begitu nggak masalah. Ya. Oke, ada lagi yang mungkin di chat room atau di mana tadi yang bertanya itu, Bang? Ya, udah tidak ada lagi, Bang Frans. Gimana? Mau lanjut atau terus udah hampir 2 jam di sini? Iya, kita lanjut next time aja ya dengan tema yang lain. Oh ya, oke. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement dari Bang Frans Donald. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat siapapun netizen yang memperhatikan video ini atau mungkin juga mau membagikan. Juga yang mungkin belum tahu channel saya bisa silahkan kunjungi channel YouTube Warta Kabar Baik. Ya. Kemudian buat teman-teman yang masih sekali lagi konteks kita bicara tentang echad ya. Sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara khususnya yang di sekolah-sekolah teologi yang masih mengajarkan bahwa echad adalah kesatuan, sudahlah bertobat Mas Bro, akui kesalahan, bertobat, jangan diulangi ya. Jangan sampai STT dipahami bukan sekolah tinggi teologi tapi lebih dikenal nanti menjadi sekolah tukang tipu. Lulusannya jangan sampai para STH dianggap sebagai sarjana tukang hoax. Itu aja pesan penutup dari saya. Jika ada dari pernyataan saya yang mungkin menyinggung dan menyakitkan hati Anda,
Saya mohon maaf ya. Dan kalau Anda ngaku Kristen ya Anda pasti harus memaafkan saya 70 kali 70. Jadi saya membuat kesalahan 70 kali 7 kali. Anda harus terus memaafkan saya kalau Anda Kristen asli. Tapi kalau Kristen palsu ya silahkan marah. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam buat semuanya. Ya, oke. Terima kasih untuk Bang Frans Donald yang sudah hadir di StreamYard saya dan juga para netizen. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata dari saya, selamat siang semuanya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Salam satu Tuhan dan Baruch Hashem.